Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalem. Selamat berjumpa kembali pagi ini dalam program Berkah Dalem Pevikepan Kedu bersama dengan saya, Romo Kristoforus Sutrasno Purwanto PR, Vikaris Paroki Santa Maria Fatimah Magelang. Tema yang akan kita renungkan pada minggu pagi ini adalah memberi tidak menunggu berkecukupan. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini akan saya bacakan terlebih dahulu dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, sabda Tuhan yang diwartakan oleh gereja pagi ini sangat menarik untuk kita renungkan. Dalam Injil Matius, tekanan yang diberikan pada kisah penggandaan roti ini berbeda dengan Injil Markus dan Injil Lukas. Tekanan yang pokok yang diberikan oleh Santo Matius ialah peranan para murid di dalam mukjizat ini dan makna ekaristis yang menonjol dari kisah penggandaan roti ini. Kisah ini diawali dengan situasi krisis, situasi yang kritis yang dihadapi oleh orang-orang pada saat itu. Situasi kritis itu antara lain kelihatan dalam penggambaran bahwa orang yang datang di tempat itu sangat banyak. 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, artinya jumlah yang sangat besar. Dan mereka datang dari tempat-tempat mereka dari jauh. Artinya mereka lelah, mereka capek. Dan pada saat itu mereka tidak membawa bekal yang cukup. Oleh karena itu mereka pasti merasa lapar. Tempat itu juga dikisahkan sebagai tempat yang terpencil, yang sunyi, jauh dari keramaian, dan hari sudah mulai malam. Jadi situasi yang sangat kritis waktu itu. Menghadapi situasi yang kritis itu, para murid mengusulkan solusi
biarlah mereka pergi untuk membeli makanan sendiri-sendiri, biarlah mereka mengurusi diri mereka sendiri. Para murid angkat tangan karena situasi yang sulit itu. Yesus tidak menyetujui apa yang diusulkan oleh para murid. Yesus mengatakan, tidak, kamu yang harus memberi mereka makan. Oleh karena itu maka kisah ini diawali dengan perintah Yesus kepada para murid bahwa para murid harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang terjadi karena situasi yang kritis itu. Para murid harus memberi mereka makan. Para murid kemudian menunjukkan kelemahan dan kekurangannya. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tidak mungkin bekal yang sangat sedikit itu bisa mencukupi semua orang. Hanya cukup untuk 2 orang saja, 5 roti dan 2 ikan. Ini menunjukkan iman para murid yang kecil, yang lemah, yang kurang kuat. Maka Yesus mengatakan, bawa saja kemari. Lalu kemudian Yesus mengucap berkat dan membagi-bagikan roti itu dan ikan itu kepada para murid, dan kemudian para murid membagikan kepada orang yang hadir di situ. Ini mengingatkan kita pada Ekaristi. Yang menarik ialah bahwa hasil akhir dari berbagi itu ternyata luar biasa. Dari yang sedikit itu ternyata bisa mencukupi semua orang yang hadir, bahkan sisa 12 bakul penuh, 12 keranjang penuh. Dalam bukunya yang berjudul Jesus Before Christianity, Pater Albert Nolan memberikan tafsiran yang menarik, meskipun ini bukan tafsiran dalam arus umum pendapat para ekseget. Pater Albert Nolan mengatakan bahwa justru mukjizat yang terjadi adalah Yesus menggerakkan orang yang datang untuk berbagi. Mereka orang-orang yang semi-nomaden, artinya sering melakukan perjalanan jauh. Pasti di antara mereka sebagian membawa bekal untuk perjalanan, meskipun tentu bukan bekal yang banyak. Ketika Yesus dan para murid membagikan bekal yang mereka miliki, kemudian mereka tergerak hatinya juga untuk berbagi bekal yang mereka miliki. Jadi mukjizatnya adalah bahwa Yesus menggerakkan orang untuk peduli, menggerakkan orang untuk berbagi. Berbagi bukan menunggu saat merasa tercukupi, tetapi berbagi berarti kita tidak lagi terikat pada harta milik. Kita tidak lagi hanya mengurusi diri sendiri, tetapi peduli terhadap kekurangan, kelemahan orang lain. Dan luar biasa, ternyata hasilnya itu 12 bakul penuh. Sisanya sesudah dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, berikut juga pasti anak-anak dan perempuan. Mungkin jumlah 2 kali lipat, saya kira. Ini yang menarik adalah dari yang sedikit itu, ketika semua orang saling berbagi, hasilnya mentakjubkan, luar biasa. Semua tercukupi, bahkan sisa. 12 bakul penuh itu mengingatkan jumlah murid dan jumlah suku Israel. Artinya para murid tetap terus bisa berbagi
untuk kedua belah suku Israel, artinya untuk semua orang. Berbagi itu tidak hanya sekali tapi terus-menerus. Para murid bisa berbagi, bisa peduli. Itu menjadi sebuah cara hidup para murid. Maka sabda Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa Ekaristi yang setiap kali kita rayakan, baik Ekaristi offline maupun Ekaristi online, mengajak kita untuk meyakini bahwa Tuhan menghendaki, Tuhan sendiri telah membagi kehidupannya dengan memberikan tubuh dan darahnya menjadi sumber kekuatan dan berkat bagi kita, agar kita juga bisa berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan, kalau kita berbagi bukan berarti bahwa kita sudah memiliki cukup, kita tidak berkekurangan, tidak, tapi kita juga berbagi apa yang kita sendiri membutuhkan. Itu yang bagi saya menarik dari sabda Tuhan pagi ini. Tuhan mengajari kita melalui Ekaristi untuk membagikan hidup. Tuhan telah membagikan hidupnya sendiri dan menjadi sumber kekuatan kita, agar kita juga membagikan hidup kita untuk orang lain di sekitar kita. Terima kasih dan berkah dalam.